Permasalahan lingkungan dan dampaknya terhadap kondisi sosial. Pencemaran air di sungai dapat terjadi karena pola hidup manusia yang sering membuang sampah di sungai. Ada beberapa alasan yang menyebabkan manusia membuang sampah ke sungai. Di antaranya, membuang sampah ke sungai dinilai lebih praktis dan gratis. Lalu kurangnya sarana tempat membuang sampah di sekitar sungai dan sudah menjadi budaya. Padahal dampaknya itu sangat besar, antara lain dampak dari limbah sampah ini selain dapat menyebabkan banjir, juga sangat berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem yang ada di sungai. Karena sampah dapat membuat air sungai menjadi keruh sehingga menyebabkan sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam air. Hal tersebut akan membuat kadar oksigen di dalam sungai semakin berkurang, sehingga tumbuhan air tidak lagi dapat melakukan fotosintesis. Akibatnya, banyak tumbuhan dan hewan air yang akan mati. Sebagai contohnya, kematian ikan di sungai diduga disebabkan oleh bahan kimia berbahaya yang diproduksi oleh industri atau limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Selain itu, tingginya kontaminasi logam berat di sungai dapat mengurangi keanekaragaman ikan. Nah, ciri-ciri dari sungai yang sudah tercemar itu, apabila tercemar, warna dari sungai akan berubah menjadi coklat keruh dan menghitam. Sungai yang sudah tercemar umumnya akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan menyengat. Nah, berikut ini merupakan cara mencegah pencemaran air. Yang pertama itu melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Selanjutnya ada pencemaran udara. Nah, pola hidup manusia yang dapat mencemari udara salah satunya adalah dengan kebiasaan merokok. Nah, dampak dari rokok ini sangat banyak sekali dan membahayakan kesehatan, baik untuk perokok aktif maupun yang menghirup asap rokoknya. Nah, antara lain ini dapat menyebabkan sakit pernafasan seperti batuk, paru-paru, dan lain-lain. Karena di dalam rokok itu mengandung zat yang sangat berbahaya, diantaranya ada karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen cyanida, benzena, formaldehida, arsenik, dan kadmium. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Banyak sekali penyebab pencemaran tanah, salah satunya itu karena perilaku manusia yang menggunakan pupuk kimia berlebihan. Nah, dampak buruk lainnya dari pupuk kimia ini adalah dapat membunuh mikroorganisme yang berperan penting bagi pertumbuhan tanaman dan dapat menghambat pembusukan senyawa organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, konsentrasi nitrogen yang tinggi dari pupuk kimia akan masuk terus ke dalam tanah hingga batuan akuifer dan mencemari pasokan air bersih di dalamnya. Selain masuk ke dalam air tanah, nitrogen dapat terbawa pada tumbuhan atau hewan yang dimakan manusia dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Mari beralih ke pupuk organik seperti pupuk kompos dan pupuk kandang. Kita boleh saja menggunakan pupuk kimia untuk memupuk tanaman, asal tidak berlebihan.